Stop akal-akalan ekspor batu bara. Lembaga riset Next Indonesia Center menyebut adanya dugaan praktek misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batu bara senilai 20 miliar US dollar sepanjang 2015-2024 atau sekitar 340 triliun rupiah jika dikonversi dengan kurs saat ini. Dengan kata lain, selama 1 dekade itu, Indonesia kehilangan pendapatan rata-rata 2 miliar US dollar alias 34 triliun rupiah tiap tahunnya. Jika ditarik ke belakang lagi, dalam periode 2000 sampai dengan 2024, selama 25 tahun, Indonesia kehilangan 39,5 miliar US dollar akibat selisih pencatatan itu. Angka-angka yang teramat fantastis tentunya. Lebih fantastis lagi, sebesar itulah kerugian yang dialami negeri ini dari kegiatan ekspor batu bara. Sudah isi perut bumi ini habis dikeruk, masih merugi pula saat diekspor lantaran pencatatannya diakali. Namun itulah fakta yang terjadi di Republik ini. Selama 1/4 abad lebih, negeri ini merugi karena para penggarong uang negara seolah dibiarkan tumbuh subur. Pembiaran selama puluhan tahun itu terjadi karena ada simbiosis mutualisme dalam praktek itu, hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hubungan itu, hepeng yang mempertemukan mereka. Kedua belah pihak memperoleh keuntungan tanpa ada yang dirugikan, menciptakan situasi yang saling mendukung. Praktek saling menguntungkan itu terus dikembangbiakan hingga saat ini. Jika menilik kurun waktu, para pelakunya, baik penggarong maupun pihak yang membiarkan, sudah dari generasi ke generasi, sudah beranak pinak. Celakanya lagi, praktek itu sangat jelas dilakukan di depan mata. Ambil contoh laporan International Energy Agency, IEA, yang mencatat volume ekspor batubara Indonesia sebesar 558 juta ton pada 2024. Kejanggalan muncul saat melihat laporan Badan Pusat Statistik BPS yang mencatat nilai ekspor batu bara pada tahun itu hanya sebesar 30,48 miliar US dollar. Artinya, harga yang tercatat secara statistik 55 US dollar per ton. Padahal harga rata-rata batu bara di pasar internasional saat itu mencapai 136,41 US dollar per ton. Artinya lagi, ada selisih harga sebesar 79,74 US dollar per ton dengan nilai 45,64 miliar US dollar. Kemana larinya selisih itu? Di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejatinya sudah ada niat memberangus praktek kotor itu. Pada 2014, ia membentuk Satgas Mafia SDA. Apa hasilnya? Penggarongan nyatanya terus berlanjut, bahkan sangat mungkin praktiknya dilakukan lebih sistemik dan masif. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini. Pada awal April lalu, Presiden telah memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia memerintahkan jajaran Bea Cukai menyelidiki gembosnya penerimaan negara dari ekspor batu bara. Presiden bahkan sudah memetakan dari mana saja pendapatan negara boncos, yaitu dari praktek under invoicing atau nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari seharusnya, dan over invoicing atau nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya. Keduanya sama-sama membuka ruang untuk menghindari kewajiban dalam negeri atau memindahkan dana lintas negara. Presiden paham betul misinvoicing ekspor batu bara bukan muncul secara tiba-tiba di pelabuhan, bukan pula sekadar kesalahan administrasi. Praktek lancung ini berakar dari ketidakberesan pencatatan di hulu hingga hilir, mulai dari produksi, kualitas, distribusi, hingga pelaporan nilai ekspor. Jika modus operandi sudah diketahui, tentu tak sulit bagi pemerintah untuk mengetahui di titik mana saja para penggarong itu bertemu. Semakin mudah melacaknya karena usaha tambang batu bara hanya dimiliki segelintir pengusaha, mengingat industri itu bermodal teramat besar.
Yang dibutuhkan saat ini bukan lagi komitmen, melainkan langkah nyata. Langkah pemerintah mesti lebih serius, strategis, dan konkret untuk menyetop praktek misinvoicing, sekaligus ekspor-ekspor ilegal agar negara tidak terus kehilangan pendapatan.